Beredar video detik-detik pesawat tempur Rusia bombardir markas militer Ukraina Senin 4 Juli 2022. Terlihat pilot pesawat tempur Rusia membidik dengan baik target dari udara. Setelah posisi target terkunci, serangan roket diluncurkan bertubi-tubi dari udara, terlihat sejumlah tempat di markas militer Ukraina porak-poranda. Kepulan asap hitam membumbung tinggi ke udara. Markas militer Ukraina berada di tengah hutan. Disebutkan militer Ukraina sengaja memilih markas di tengah hutan agar susah ditemukan musuh. Tapi fakta di lapangan berbeda. Lewat kehandalan pilot pesawat tempur, pasukan Rusia dengan mudah mengetahui posisi musuh. Serangan lewat udara dilancarkan secara terus-menerus. Tapi Ukraina tampak tidak melakukan perlawanan. Militer Ukraina hanya bisa pasrah dan mencari tempat untuk menyelamatkan diri. Seperti diketahui, invasi Rusia ke Ukraina terus berjalan dan memasuki hari ke-131 Senin 4 Juli 2022. Rusia tak ingin lagi rebut ibu kota Ukraina. Ini rencana selanjutnya. Rusia kini berhasil menguasai sepenuhnya wilayah Luhansk, Ukraina Timur. Setelah penguasaan wilayah itu, Presiden Rusia Vladimir Putin mengeluarkan perintah baru pada hari Senin 4 Juli dengan meminta Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu untuk melanjutkan serangan di Ukraina. Unit militer termasuk kelompok timur dan kelompok barat harus melaksanakan tugas mereka sesuai dengan rencana yang telah disetujui sebelumnya, kata Putin kepada Shoigu. Putin berharap semuanya akan berlanjut ke arah mereka seperti yang terjadi di Luhansk, dikutip dari AFP. Menurut Shoigu kepada Putin, pasukan Moskwa akhir pekan lalu telah memegang kendali penuh atas wilayah Luhansk. Hal ini dianggap kemenangan besar setelah lebih dari 4 bulan Rusia mengirim pasukan ke Ukraina. Karena itu, menurut Putin, pasukan yang ambil bagian dalam perang di Luhansk harus beristirahat dan membangun kembali kemampuan tempur mereka. Rusia disebut menyerah dari tujuan awalnya untuk merebut ibu kota Ukraina, Kiev, akibat perlawanan keras Ukraina. Kini Rusia memfokuskan upayanya mengamankan kontrol penuh atas wilayah Donetsk dan Luhansk di Ukraina Timur. 2.000 mayat tentara Ukraina bergelimpangan di kaki pasukan Rusia. Pasca pertempuran dahsyat selama kurang lebih 2 minggu, pasukan angkatan bersenjata Federasi Rusia akhirnya berhasil menguasai Oblast Luhansk, Ukraina. Lebih dari 2.000 tentara Ukraina tewas dalam konfrontasi bersenjata di wilayah timur Ukraina ini. Keberhasilan pasukan militer Rusia yang didukung sekutunya dari Republik Rakyat Donetsk, Republik Rakyat Luhansk, dan Chechnya dikonfirmasi langsung oleh Menteri Pertahanan Rusia Jenderal Sergei Shoigu. Shoigu mengakui proses penaklukan Oblast Luhansk bukan perkara mudah. Untuk membebaskan wilayah yang dikuasai oleh pemberontak pro-Rusia, Republik Rakyat Luhansk memerlukan perjuangan kurang lebih 2 pekan. Lebih lanjut, Shoigu memastikan pengepungan dan serangan militer Rusia di wilayah Luhansk berakhir Minggu 3 Juli 2022. Total 670 km persegi Oblast Luhansk sepenuhnya dikendalikan penuh oleh pasukan Rusia. Serangan dahsyat militer Rusia ke Luhansk dikonfirmasi Shoigu telah menghabisi nyawa 2.218 orang tentara Ukraina. Tak hanya itu, sebanyak 5.469 orang prajurit angkatan bersenjata Ukraina mengalami luka-luka selama 2 pekan pertempuran. Keberhasilan militer Rusia menguasai Luhansk diakui juga oleh militer Ukraina. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina memastikan telah menarik mundur pasukannya dari wilayah timur negara itu. Militer Ukraina mengakui keunggulan di semua sektor yang dimiliki oleh pasukan Rusia. Dengan fakta itu, Komando Tertinggi Militer Ukraina akhirnya menurunkan perintah penarikan mundur seluruh pasukan dari Luhansk agar tak jatuh lebih banyak korban. Setelah pertempuran sengit dilisikan, pasukan pertahanan Ukraina terpaksa mundur dari posisi dan garis mereka, bunyi pernyataan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Pasukan Rusia meraih banyak keunggulan dalam artileri, penerbangan sistem peluncur multiroket, amunisi, dan personel. Kelangsungan pertahanan kota akan menyebabkan konsekuensi yang fatal. Untuk menyelamatkan kehidupan para pejuang Ukraina, diputuskan untuk melarikan diri, lanjut pernyataan tersebut. Spesifikasi Su-30 jet tempur Rusia yang diduga jatuhkan bom fosfor di Ukraina. Pada sektor militer, Rusia memiliki sederet armada militer dengan kekuatan mumpuni. Salah satu di antaranya yang sempat mencuat adalah sebuah jet tempur Su-30. Beberapa waktu yang lalu, pihak Menteri Ukraina menuduh Rusia telah menjatuhkan bom fosfor menggunakan jet tempur tersebut. Dalam sejarahnya, Su-30 awalnya dikembangkan sebagai modifikasi dari seri Su-27 Flanker. Dilansir dari Military Factory, pesawat tempur ini mencakup kerangka desain dari Su-27. Namun selain itu juga ada peningkatan daya operasionalnya. Su-30 menjadi evaluasi dari Su-27. Elemen yang ditambahkan adalah peningkatan jangkauan operasional serta penyempurnaan kualitas serangan udara dalam kondisi segala cuaca. Dengan tambahan tersebut, jet tempur Rusia ini bisa digunakan untuk misi patroli, keamanan udara, dan serangan darat sesuai kebutuhan. Tenaga penggerak Su-30 berasal dari 2 kali mesin turbofan Saturnus AL-31F yang dipasang di bagian bawah pesawat. Selain itu, jet ini memiliki fitur pemanasan ulang atau afterburner yang memungkinkan bertambahnya kecepatan dalam waktu singkat. Jet tempur Rusia ini bisa mencapai
kecepatan hingga Mach 2 atau sekitar 1300 plus mph pada jangkauan 1850 mil. Pada persenjataan Su-30 membawa meriam otomatis dari 30 mm GSH 301 standar dan 150 proyektil. Dalam eksteriornya, terdapat sekitar 12 cantelan yang mendukung amunisi bawaan seperti rudal udara, water rocket, bom drop, konvensional, serta bomber pemandu laser presisi. Lebih lanjut, OEPS-27 membentuk sistem penargetan elektro-optik pesawat. Dengan spesifikasi tersebut, Su-30 memiliki kemampuan lebih baik daripada Boeing F-15 Strike Angel. Sejak diperkenalkan Rusia, Su-30 telah dikerahkan dalam berbagai operasi militer Rusia, termasuk di Suriah. Yang terbaru, jet tempur ini juga disinyalir terlibat dalam konflik Rusia-Ukraina. Bahkan pihak militer Ukraina mengatakan Su-30 membawa dan menjatuhkan bom fosfor dalam perang tersebut. Spesifikasi jet tempur Rusia Su-30 versi Military Factory negara Rusia produsen Sukhoi, panjang 21,93 meter, lebar 14,70 meter, tinggi 6,36 meter. Berat kosong 17.700 kg, MTOW 34.500 kg, mesin 2 kali mesin turbofan Saturnus AL-31FL dengan afterburner, kecepatan 1.317 mph, jangkauan 3.000 km, sailing 17.300 meter, tingkat ketinggian 13.800 meter per menit, senjata meriam otomatis 1 kali 30 mm GSH 31, rudal jarak menengah R27ER1, rudal anti radiasi KH-31P dan KH-31A, rudal berpandu laser KH-29T-L, bom KAB-500KR, KAB-1500KR, FAB-500T, OVAP 250/270. Rusia tak ingin lagi rebut ibu kota Ukraina. Ini rencana selanjutnya. Rusia kini berhasil menguasai sepenuhnya wilayah Luhansk, Ukraina Timur. Setelah penguasaan wilayah itu, Presiden Rusia Vladimir Putin mengeluarkan perintah baru pada hari Senin 4 Juli dengan meminta Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu untuk melanjutkan serangan di Ukraina. Unit militer termasuk kelompok timur dan kelompok barat harus melaksanakan tugas mereka sesuai dengan rencana yang telah disetujui sebelumnya, kata Putin kepada Shoigu. Putin berharap semuanya akan berlanjut ke arah mereka seperti yang terjadi di Luhansk, dikutip dari AFP. Menurut Shoigu kepada Putin, pasukan Moskwa akhir pekan lalu telah memegang kendali penuh atas wilayah Luhansk. Hal ini dianggap kemenangan besar setelah lebih dari 4 bulan Rusia mengirim pasukan ke Ukraina. Karena itu, menurut Putin, pasukan yang ambil bagian dalam perang di Luhansk harus beristirahat dan membangun kembali kemampuan tempur mereka. Rusia disebut menyerah dari tujuan awalnya untuk merebut ibu kota Ukraina, Kiev, akibat perlawanan keras Ukraina. Kini Rusia memfokuskan upayanya mengamankan kontrol penuh atas wilayah Donetsk dan Luhansk di Ukraina Timur. 2.000 mayat tentara Ukraina bergelimpangan di kaki pasukan Rusia. Pasca pertempuran dahsyat selama kurang lebih 2 minggu, pasukan angkatan bersenjata Federasi Rusia akhirnya berhasil menguasai Oblast Luhansk, Ukraina. Lebih dari 2.000 tentara Ukraina tewas dalam konfrontasi bersenjata di wilayah timur Ukraina ini. Keberhasilan pasukan militer Rusia yang didukung sekutunya dari Republik Rakyat Donetsk, Republik Rakyat Luhansk, dan Chechnya dikonfirmasi langsung oleh Menteri Pertahanan Rusia Jenderal Sergei Shoigu. Shoigu mengakui proses penaklukan Oblast Luhansk bukan perkara mudah. Untuk membebaskan wilayah yang dikuasai oleh pemberontak pro-Rusia, Republik Rakyat Luhansk memerlukan perjuangan kurang lebih 2 pekan.